Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkata baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin. Yang kiranya semakin hari kita semakin dikuatkan dalam Tuhan ya, semakin hari kita semakin mencintai Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Biarlah hanya kebaikan Tuhan saja ya yang menguasai muka bumi ya. Biarlah Roh Kudus yang selalu melingkupi hidup kita selamanya ya. Jadi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Jangan biarkan ya keinginan dunia, hal-hal yang membuat kita ingin sesuatu dan melakukan hal instan itu ya, menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil ya. Tuhan itu Tuhan yang tidak mau dipermainkan. Tuhan itu mengetahui sampai isi hati manusia ya. Jadi jangan melakukan hal-hal sesuatu tuh yang untuk keuntungan pribadi yang cuma sesaat di dunia itu, menjauhkan kita dari apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Karena sekali lagi Tuhan itu mengetahui sampai kedalaman hati. Tetapi mumpung masih ada di dunia, masih hidup ya, berarti itu kesempatan kita 100% untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Lakukan apa yang adil, yang disukai Tuhan. Lakukan apa yang benar-benar membuat hidup kita tuh bermakna dan berharga di mata Tuhan ya. Sekali lagi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Agar apa? Agar keberadaan kita di dunia yang cuma sekali ini tidak sia-sia. Amin ya. Karena tujuan kita cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Mau atau tidak mau itu kenyataannya. Amin ya. Tuhan itu begitu nyata. Amin ya. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 1 Samuel ya. Pasal yang kedua ayat 11 sampai 26, judul perikopnya kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lena. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Jadi di sini kisahkan ya mengenai anak Imam Eli, di mana anak-anak mereka itu
juga menjadi imam, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, mereka mengambil persembahan dengan seenaknya ya. Dan apabila tidak diperbolehkan atau diberitahu, bukankah ini harus dibakar dahulu ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan maksudnya mereka. Tetapi anak-anak Imam Eli itu melalui bujangnya bilang kalau tidak dikasih akan melakukan kekerasan ya. Kemudian mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan yang ada di depan ini ya, bait Allah, padahal itu bisa membawa jemaat atau orang Israel ke dalam dosa ya. Karena diajak oleh imam mereka untuk berbuat hal-hal yang tidak baik ya. Dan itu tidak diindahkan oleh anak-anak Imam Eli. Karena apa? Karena hati mereka sudah dikeraskan oleh Tuhan sehingga ayahnya tidak didengarkan suaranya ya. Karena apa? Memang anak-anak Imam Eli ini mau dibunuh oleh Tuhan. Tertulis di ayat 25, tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Itu ya. Dan kiranya kita semua adalah orang-orang yang mau mendengarkan Tuhan. Dan di sini dikatakan di ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi berbuat baik itu dikehendaki Tuhan, efeknya apa? Akan disukai manusia dan disukai oleh Tuhan. Ya, jangan seperti Penina ya, yang orang Hana itu baik tetapi dibuat gusar, dipanas-panasi ya. Karena memang Hana saat itu punya kekurangan, belum punya anak. Tetapi Penina memang hatinya orang tidak baik ya. Dia memanas-manasi, membuat gusar Hana. Tetapi di sini Samuel punya hati yang baik ya. Dia disukai Tuhan dan disukai manusia. Itu salah satu kehendak Tuhan ya. Bahwa manusia itu memang harus menjaga dirinya agar tidak menjadi batu sandungan ya. Sehingga saat bersaksi berfirman suaranya didengar, biar tidak menjadi batu sandungan bagi Allah. Allah ya, Tuhan kita ya, mau manusia melakukan kehendak Tuhan atau tidak, itu tidak ada efeknya. Tuhan Allah tetap Tuhan ya, tetap Allah yang ada di surga penuh kemuliaan ya, yang memiliki bumi dan seisi dunia. Tetapi karena cintanya Tuhan Allah kita kepada manusia, sehingga dikatakan satu jiwa itu berharga, sehingga menyelamatkan sampai mendatangkan sendiri bagian dari dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus ya. Itu karena cintanya Allah pada manusia, bukan karena kepentingan Allah ya. Manusia melakukan kehendak Tuhan atau tidak itu tidak berpengaruh kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah tetap ada di surga, tetap penuh kemuliaan, tetap pemilik muka bumi ini, pemilik dunia ini ya. Tetapi yang dirugikan itu manusia sendiri. Karena apa? Kalau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang adil. Sehingga kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, ya akan ke neraka. Padahal tempatnya manusia itu seharusnya di surga ya. Jadi kenapa manusia harus melakukan kehendak Tuhan? Salah satunya agar tidak menjadi batu sandungan bagi manusia lain. Seperti siapa? Seperti Hofni dan Pinehas ini, anak Imam Eli, malah membawa jemaatnya ke dalam dosa ya. Amin ya. Mari kita renungkan ayat demi ayat ya. Dikatakan kita akan baca ulangi dan merenungkan ayat demi ayat. Dikatakan di ayat 11, lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Jadi Samuel ditinggal menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli ya. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila ya. Dikatakan anak-anak Eli adalah orang-orang dursila. Kita ingat ya bahwa orang-orang dursila sebelumnya juga dikatakan di ini ya, suku Benjamin ya, di perikop sebelum di ayat, malah di ini bukan di sini ya, bukan di Rut tapi di Hakim-Hakim ya. Bagaimana mereka saat seorang Lewi pergi menjemput istrinya, kemudian dia saat perjalanan dia maunya berkemah atau bermalam di tempatnya orang Israel sama orang Yahudi. Mereka berkemah di Efrata ya, di suku Benjamin. Tetapi di situ
orang-orang dursila ada di kota itu ya. Mereka mengetok pintu orang yang ini ya, yang mempersilahkan orang Lewi dan istrinya itu tinggal. Kemudian mereka meminta orang-orang itu keluar, mau diperkosa. Akhirnya orang Lewi itu memberikan istri gundiknya sampai diperkosa sampai meninggal. Ya, dan di sini ada orang dursila lagi. Ya. Tapi bedanya ini di imam, jadi imam, anaknya Imam Eli. Ya, di sini dikatakan bahasanya dursila ya. Kita ingat itu juga diberikan kepada orang. Jadi kelakuannya ya seperti itu ya. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Jadi makan ya. Makannya itu ya untuk mereka sendiri, mereka ngambil seenaknya ya, padahal ada aturannya ya. Dalam Tuhan itu semuanya ada aturannya, kan tertulis ya, imam itu bagiannya apa saja itu sudah ditulis. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri ya. Jadi itu yang dilakukan. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Ya, jadi semua persembahan ya di sana ya diperlakukan seperti itu. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Bukan hanya dimasak saja, yang mentah yang belum dimasak juga diambil. Dan ini yang dikatakan orang yang bertugas memasak itu apabila yang orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah diambil bagimu sesuka hatimu ya. Maka berkatalah ia kepada orang itu ya. Jadi waktu dibilang seperti itu, dimasak dulu, ambil, padahal ada kata-kata ambil sesuka hatimu ya. Jadi maksudnya dimasak dulu seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Ini jawaban bujangnya imam ini ya, anak-anaknya Imam Eli. Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Jadi ada bahasa kekerasan ya. Dengan demikianlah sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi itu yang dilakukan anak-anak Imam Eli itu. Demikianlah sangatlah besar. Jadi dosa itu di mata Tuhan itu sangat besar ya. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan ya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Jadi saat kejadian itu Samuel masih kecil ya. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan ya. Jadi baju efod yang dipakai oleh Samuel itu diberikan ibunya setiap tahun ketika ibunya memberikan korban bakaran itu ya. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya ya. Jadi ketika datang Elkana dan istrinya diberkati. Ini yang dikatakan Imam Eli ya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu. Dari persembahan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan ya. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya ya. Jadi ketika diberkati, Elkana dan Hana pulang. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Jadi Tuhan memperhatikan Hana ya, sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi selain Samuel, Hana juga punya 3 anak dan 2 perempuan ya. Dan ketika Hana dan Elkana beranak ya 5 kali itu ya, Samuel semakin besar ya di hadapan Tuhan. Eli sangat tua. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ya, jadi selain mengambil persembahan korban bakaran seenaknya, mereka juga tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, ini yang dikatakan Imam Eli kepada anak-anaknya, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga
ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Ya, jadi Imam Eli mendengar segala perbuatan-perbuatan anak-anaknya yang jahat itu ya. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapa yang menjadi perantaranya? Jadi Imam Eli mengatakan, kalau manusia melakukan dosa kepada manusia lain, ya Tuhan yang mengadili. Ya kalau manusia yang melakukan dosa terhadap Tuhan, ya siapa yang menjadi perantaranya? Ya. Jadi kan kalau manusia berdosa itu kan perantaranya kan ya Imam Eli ya saat itu ya, imamnya. Tetapi kalau imamnya yang berdosa terhadap Tuhan, yang menjadi perantara siapa, itu yang dikatakan Imam Eli. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Itu yang dikatakannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, oleh sebab mereka tidak mau mengindahkan, Tuhan mau mematikan mereka. Ya, dan biarlah kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Jangan jadi orang yang berkeras hati, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikanlah kami semuanya Tuhan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Dan sebagai pasangan suami istri Tuhan, biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Dan sebagai pasangan suami istri bersama keluarga kami, kiranya kami bisa Tuhan bekerja sama untuk menyenangkan-Mu, mempermuliakan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi salon berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke pengunjung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Kau. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu Tuhan benar-benar diperlukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.